Gue sering aja biar sepincut terus. Lanjut, turun dikit yuk. Hah? Ya, Ayunya karena belum bisa berbicara, di sini juga masih soft, masih keadaannya juga lemes. Jadi saya mau ragu dulu berbicara di sini. Perkenalkan, saya Nuning Tias. Saya kuasa hukum dari Mbak Ayu Aulia. Hari ini kita ke SPKT Polres Jakarta Selatan untuk bikin laporan. Ada 2 laporan di sini. Yang pertama kita laporkan 351 penganiayaan. Yang kedua laporan kita undang-undang ITE karena di sini jelas ada korban, ada peristiwa hukum yang kejadiannya juga semalam tanggal 2 Oktober tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB. Di situ Mbak Ayu niatnya mau makan di tempat makan, ketemulah sama saudari GF. Ketemu saudari GF, waktu itu saudari GF di tempat makan itu juga lagi ada preskon atau wawancara dengan media. Mbak Ayu datang, Mbak Ayu masuk tempat makan karena niatnya mau makan. Mbak Ayu menyapa, Mbak Ayu senyum. Ternyata Mbak Ayu dipanggil untuk datang ke dekat sama saudari GF. Begitu Mbak Ayu datang deketin saudari GF minta untuk media matikan kamera. Setelah itu, setelah kamera mati atau nggak tahu ya, mungkin ada salah satu yang nyala atau gimana kan kita juga nggak tahu dari pihaknya Mbak Ayu. Setelah itu ternyata dari pembicaraan tiba-tiba nggak tahu emosi atau gimana saudari GF ini jambak rambut Mbak Ayu, rambut dijambak, tarik, terus tangan nyakar ke leher, cengkeram lehernya juga, sempat dorong Mbak Ayunya sempat terjatuh kena meja tangannya ya, dia luka gitu ya, kena meja. Terus habis itu juga mau nonjok muka Mbak Ayu. Setelah itu juga kena dorong perut Mbak Ayu. Padahal perut Mbak Ayu ini kan kemarin juga habis operasi rahim ya Mbak Ayu ya. Usahakan udah langsung. Iya, jadi sampai Mbak Ayu ke rumah sakit juga, sempat visum juga, sudah untuk bukti-bukti kita semua lengkap. Maka dari itu hari ini kita laporkan saudari GF. Ada juga perkataan saudari GF yang juga menurut saya karena saya juga istilahnya ini kaum saya, ini perempuan kaum saya yang harus saya bela, dan mungkin pihak sana juga perempuan, harusnya janganlah ngomong kasar seperti itu. Gitu. Semua kan bisa dibicarakan baik-baik. Ada ngomongin Mbak Ayu, ngomongannya juga kasar. Ada ngatain Mbak Ayu L ya, huruf depan L. Itu kan juga nggak elok sebagai perempuan seperti itu. Harusnya apapun masalahnya kan bisa dibicarakan baik-baik. Apalagi di sama-sama perempuan kan. Di sini saya sebut selaku kuasa hukum Mbak Ayu dan selaku saya juga istilahnya saya perempuan. Saya turut prihatin juga dengan kondisi yang dialami Mbak Ayu. Sampai sekarang Mbak Ayu trauma, terus ini tadi juga baju yang dikenakan juga mungkin masih baju tidur gitu kan, karena saya minta untuk segera untuk bikin laporan juga karena kondisinya juga seperti ini, kasihan. Seperti itu. Ada lagi? Ketika kejadian kemarin, apakah langsung melakukan visum atau langsung melakukan visum? Jadi hari ini laporannya langsung diterima. Laporan diterima dan sudah visum. Sudah visum juga ada di sini. Bukan dari mana dulu? Dari masa penganiayaan berat, karena istilahnya sampai shock, sampai trauma, sampai nggak bisa bekerja. Ini kan sudah sangat merugikan. Mbak Ayu ini kan juga bekerja, istilahnya bukan pengangguran. Dengan keadaan yang seperti ini kan rugi Mbak Ayu, tidak bisa bekerja, mengalami trauma psikis, banyak kerugian materialnya. Mungkin boleh diceritain ulang mungkin ya. Ya, emang sebelumnya terjadi masalah apa sih sampai kejadian ini? Jadi masalahnya sebenarnya kan Mbak Ayu ini yang disampaikan saudari GF, Mbak Ayu katanya ada dekat dengan mantan, saya bilang mantan ya, bukan suami loh ya, mantan suami. Tapi kan itu kan asas praduga tak salah, masih patut diduga, kan belum terbukti. Kalau memang ini buktikan dong, silahkan dibuktikan, tunjukkan buktinya, baru ngomong yang baik, bukan terus nganiaya
perempuan mau jadi preman-premanan kan gitu. Ini perempuan, sama-sama perempuan, harusnya kan bisa bicara dari hati ke hati. Ngajaknya di ring Tanya. tinju, bukan di Nah kalau ring tinju oke, anggap ring tinju itu kan olahraga, oke, kayak kemarin siapa? Pamela sama Binar Kandi. Nah oke, seperti itu nggak ada masalah. Ini bukan, istilahnya bukan ring tinju, bukan untuk olahraga, tapi benar-benar Mbak Ayu ini dianiaya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki semua ada buktinya, dan hasil visum sudah jelas. Memang ada, makanya laporan kita diterima kayak gitu. ujung rambutnya diapain, dia boleh kasih tahu rambutnya diapain di jalan. Tanya wartawan dong, kan ada wartawan di sana. Tanpa di wartawan juga cuma dimanja. Dijambak, jadi dijambak. Tapi aku juga sudah memberi nama saksi. Beberapa wartawan ada di sini. banyak saksi yang melihat. Di sana juga ada media, terus ada pegawai-pegawai tempat makannya, ada kok, ada bukti semua kita lengkap. Maka dari itu laporan kita hari ini diterima sama pihak kepolisian, dan biarkan sekarang pihak kepolisian, istilahnya kita sudah masukkan laporan, berarti diskresi kewenangan ada di pihak kepolisian, biarkan pihak kepolisian bekerja dengan baik. Dan saya juga sangat berterima kasih, kami dari pihak Mbak Ayu mengucapkan terima kasih atas istilahnya dukungan moral semua. Kita juga diterima dengan baik di Polres Metro Jakarta Selatan ini. Terima kasih juga sama media yang selalu perhatian, yang selalu mau datang, yang selalu ya baik sama aku. Ya sedih sih, maksudku aku kan kesana apa ya, datang kan baik-baik, pengennya baik-baik, kenapa aku tiba-tiba ya nggak nyangka aja gitu dijemput. Ya kalau emang kita bukan negara hukum apa ya, Tapi memang sudah janjian dengan GF itu sendiri atau? enggak, itu kan rumah makan terbuka ya. Ya siapapun bisa berhak datang ke sana. Sebelumnya saya juga sudah mengikuti beliau dari Polres kok, tapi kan saya nggak tahu dia kemana. Kebetulan saya makan di sebelahnya, saya lihat ada apa namanya di sebelah, saya ke sebelah. Kebetulan lagi ada media, ya udah. Kalau mungkin media sempat ngerekam, boleh nanti kasih tahu kalau berkenan. Baik, mungkin pada saat kejadian sendiri tidak sempat memberi perlawanan siapa gitu. Tidak, boleh tanya siapa yang ada di sana. Jawab aja, nggak perlu namanya. Jawab dengan Tidak. Apakah saya memberi perlawanan? No. Diam, Kenapa Pak? karena saya tahu ini hukum. Mbak, dari pasal yang disangkakan itu ancamannya berapa ya? Pasal 351 untuk penganiayaannya itu ancaman hukumannya sekitar 5 tahun ya. Terus dengan pasal yang satunya, untuk laporan yang satunya ada 2 laporan, yang satu 351, pasal 351, yang kedua pasal 27 ayat 3 yaitu pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ancamannya semua 5 tahun. Tidak atas 5 tahun. Di atas 5 tahun itu. Di atas 5 tahun. Tapi Ayu ada yang mau disampaikan yuk? Saya memaafkan tapi tidak baik. Tapi sudah berkomunikasi dengan GF terkait ini? Maaf, tidak sama sekali, saya tidak mau. Tidak ada komunikasi dan dia juga tidak ada permintaan maaf gitu setelah menganiaya Ayu? Mau minta maaf pun buat saya enggak. Ini nggak ada itikat baik buat Mbak ya dari dia. Enggak ada Iya, sama oke. sekali buktinya. Apakah dia minta maaf setelah itu? Dia hanya pergi gitu aja. Jadi setelah menganiaya Ayu dia marah-marah nggak atau seperti apa? Marah-marah. Marah-marah. Bahkan manajernya sendiri memberikan kata-kata yang kurang pantas. Ke Ayu. Tapi saya cuma karena saya sendiri. Kan ada beberapa teman media tahu. Oke. Boleh kasih lihat laporannya itu? Boleh. Surat RG-nya. Ayu pegang, Ayu. LP yang pertama. Ayu pegang, Ayu. LP yang pertama ini 351 ya, karena negara kita negara hukum, maka klien kita hari ini dia mengambil sebuah langkah hukum yang tepat untuk memberikan satu pelajaran yang berharga
buat GF. Inilah bukti laporan polisinya hari ini. Bang. Sudah? Bang, sini banget sini. Yuk. Ayo lah depan ayo. Kiri boleh ayo. Yes. Kiri live, nih live. Oke. Alright. Pasal yang kedua mengenai Undang-Undang UTE yang sudah dilaporkan, yaitu pasal 27 ayat 3 junto 45 pasal 3 Undang-Undang ITE. Dan sedang dalam pengembangan. Semuanya kita sudah laporkan dan sudah diterima oleh penyidik, maka kita berikan kewenangan kepada pihak yang berwajib, biarlah dia memproses itu. Sekarang kondisinya gimana ya? Apa yang dirasain? Mamanya jawab aja. Nah, ini ada mamanya langsung, bisa mamanya menjawab. Tante, mungkin kondisinya Ayu setelah kemarin penyanyian mungkin lebih deg-degan ada kamera. Saya kaget ya. Aku bukan tipe yang suka nangis-nangis depan kamera ya, maaf. Jadi mau nangis pun kayak nggak bisa. Nggak suka nyebar kesedihan, jadi Ini mau dikontrol lagi hari ini. Kemarin pulang dari Rawat sana gitu. mungkin gimana? Pulang dari pas setelah di pas kejadiannya mungkin cerita ke tante mungkin seperti apa? Iya, nangis mama gitu. Nangis sampai Lihat kondisi anaknya seperti ini gimana tante? sedih lah. Maksudnya kan semua bisa bicarakan baik-baik ya. Ya, cukup. Thank you. Pusing atau gimana yang dirasain Ayu? Setelah ini mau ke rumah sakit. Periksa lebih lanjut ya Mbak? Iya, di rumah sakit yang biasanya Mbak Ayu periksa. Oke. Ya. Ya, terima kasih.